Bab 46, langkah terakhir sebelum fajar. Langit Jakarta pagi itu kelabu, seakan turut mengelubungi harapan dan kecemasan yang bergelut di dada rakyat. Di depan gedung DPR, lautan manusia telah memenuhi jalan-jalan. Spanduk-spanduk besar bertuliskan, "Kebenaran harus menang dan suara rakyat tak bisa dibungkam," berkibar di antara kerumunan. Ribuan orang berdiri dalam diam, menanti momen yang mungkin akan mengubah arah sejarah bangsa. Di dalam gedung, Ayla duduk di ruang tunggu bersama Prof, Nabila, dan Raihan. Ia tampak tenang, tetapi ada getaran halus di ujung jemarinya. Tangannya menggenggam map berisi dokumen krusial bukti pengalihan dana miliaran rupiah dari proyek fiktif ke rekening Mahendra di luar negeri. Data itu bukan hanya tulisan. Itu adalah suara dari mereka yang tertindas, harapan dari mereka yang telah kehilangan segalanya. "Kau yakin ingin menyampaikan ini langsung?" tanya Prof. Nabila, menatap Ayla lekat. Ayla mengangguk. "Ini bukan soal keberanian, ini soal tanggung jawab. Aku ingin mereka melihat bahwa rakyat bisa berdiri di tengah kekuasaan tanpa takut." Raihan menyelipkan catatan kecil ke saku Ayla. "Kalau kau kehilangan kata-katamu, baca ini. Tapi aku tahu kau tak akan butuh." Sementara itu, Mahendra duduk dalam ruang kantornya yang mewah, menatap kosong layar televisi besar. Ia terlihat lebih tua dari usianya, rambutnya berantakan, dan dasinya longgar. Para sekutu yang dulu setia satu persatu menjauh. Dua menteri telah mengundurkan diri dalam waktu 2 hari terakhir, dan lebih banyak lagi yang memilih bungkam. Ia menyipitkan mata menatap siaran langsung dari ruang sidang. Di layar, Ayla berdiri tegak, mikrofon di depannya, mata menatap lurus pada anggota dewan, saudara-saudara anggota dewan, dan seluruh rakyat Indonesia. Saya berdiri di sini bukan untuk mencari sorotan. Saya berdiri karena saya tahu jika saya diam, saya telah menjadi bagian dari kejahatan. Ruang sidang mendadak hening. Kamera menyorot Ayla dari berbagai sudut. Ini adalah bukti aliran dana sebesar 127 miliar rupiah ke rekening pribadi Mahendra di Seychelles melalui perusahaan boneka yang digunakan untuk proyek jalan tol fiktif. Proyek yang hanya ada di atas kertas tapi memakan dana dari pajak rakyat. Sejumlah anggota dewan terkejut. Sebagian besar wartawan segera menunduk mencatat setiap kata. Di sisi ruangan, beberapa mata berkaca-kaca. Jika ada yang meragukan data ini, saya tantang untuk memverifikasi secara terbuka. Buka akses, buka catatan, jangan sembunyi di balik rapat tertutup dan bahasa hukum yang membingungkan rakyat. Riuh tepuk tangan meletus. Beberapa anggota dewan berdiri. Dalam sejarah DPR, jarang ada interupsi semacam itu, apalagi untuk seorang warga biasa. Di luar gedung, kerumunan bergemuruh ketika suara Ayla diperdengarkan melalui pengeras suara. Randy berdiri di atas mobil komando, memimpin orasi. "Hari ini bukan hanya tentang Ayla. Ini tentang kita semua. Ini tentang ibu-ibu yang kehilangan anaknya karena jalan rusak. Ini tentang petani yang dibohongi. Ini tentang kalian." Tiba-tiba, seorang pria berpakaian gelap ditangkap oleh tim keamanan saat mencoba menyusup dari pintu belakang. Setelah diperiksa, ia kedapatan membawa alat perekam dan dokumen bertanda Mahendra Group. Berita ini tersebar cepat dan membuat tekanan pada kubu Mahendra kian memuncak. Setelah Ayla turun dari mimbar, ia berjalan keluar ruang sidang dengan langkah lunglai. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Raihan dan Nabila menyambutnya dengan pelukan hangat. "Kau tak hanya bicara untuk dirimu sendiri," kata Nabila, suaranya pelan tapi penuh kebanggaan. "Kau bicara untuk generasi kita." Notifikasi di ponsel Ayla berdenting bertubi-tubi. Video orasinya telah ditonton 12 juta kali dalam 6 jam. Tagar-pagar suara Ayla jadi trending nomor 1 global. Sejumlah tokoh dunia menyatakan dukungan melalui media sosial, menyebut Ayla sebagai simbol perlawanan generasi baru. Sore harinya, Ayla
Kembali ke markas Koalisi Transparansi, suasana di sana lebih hidup dari biasanya. Relawan menyambutnya dengan tepuk tangan dan pelukan. Anak-anak muda menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Di salah satu dinding, mural besar Ayla sedang dilukis dengan cahaya lilin di tangannya. "Ini baru permulaan," ucap Ayla sambil menatap mural itu. "Tapi malam ini kita nyalakan cahaya. Esok, biar dunia melihat kita tak gentar." Ia mengambil sebuah lilin kecil, menyalakannya, dan meletakkannya di atas meja yang dulu pertama kali digunakan untuk merancang rencana koalisi. Di sekelilingnya, puluhan lilin lain menyala. Sementara itu, di kediaman Mahendra, suasana jauh berbeda. Seorang ajudan membawa kabar bahwa penyelidikan terhadap rekening luar negeri Mahendra resmi dibuka oleh otoritas luar negeri. Beberapa properti atas namanya dibekukan. Mahendra membanting gelas ke dinding. Semua karena gadis itu, dia merusak segalanya, geramnya. Namun suara hati kecil Mahendra yang selama ini ia abaikan berbisik bahwa kejatuhannya bukan karena Ayla, melainkan karena dirinya sendiri, karena keserakahan yang tak pernah puas.